Maka sudah jangan cerita agama lagi. Kalau buat KTP sudahlah, jangan dicantumkan agama. Mahad Al-Zaitun tidak ada penyimpangan, adalah semata berhubungan dengan kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ternyata bertemu kembali, berjumpa kembali dengan channel Kabar Islam. Jangan lupa dukung terus dakwah channel Kabar Islam, juga channel-channel Islam Muslim yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira wa ahsan jaza kepada kalian semua yang telah mendukung dakwah channel Kabar Islam, juga channel-channel Muslim yang lainnya. Nah, sahabat terhormat, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak menanggapi sebuah cuplikan video kembali yang sedang hot, yang sedang kontroversi, yang sedang viral, di mana lagi ada seorang Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Mahad Al-Zaitun, yang masih terdengar di telinga kita dan terlihat di media sosial tentang pemberitaan tentang Mahad Al-Zaitun sekaligus terlebih pendirinya atau Syekh Panji Gumilang tersebut. Nah, sahabat alhamdulillah, dalam kesempatan ini mari kita simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang ini. Universal. Semua agama ada di Indonesia, punya rumah. Maka sudah jangan cerita agama lagi. Cerita kemanusiaan yang adil dan beradab, cerita persatuan, itulah identitas Indonesia. Maka nanti KTP-nya kita usulkan dari lembaga karismatik ini, tempat pendidikan. Kalau buat KTP sudahlah, jangan dicantumkan agama. Ikuti saja seperti di paspor. Nggak ada agama, nggak geger, paspor nggak ada agama. Lagi-lagi sahabat alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh seorang Syekh Panji Gumilang ini menuai kontroversi dengan memberitakan atau dengan bahasaan yang disebutkan oleh Syekh Panji Gumilang bahwa dihapuskan saja agama. Terlebih dia menyebutkan bahwa agama di dalam kartu identitas atau KTP itu dihapuskan saja karena negara Indonesia ini sudah beragama. Ini sesungguhnya perlu tabayun. Nah, sahabat alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini menghasilkan berbagai komentar dari netizen. Nah, sahabat alhamdulillah, jadi perlu tabayun dari seorang Syekh Panji Gumilang ini. Dan kita lihat kembali cuplikan seorang Syekh Panji Gumilang yang menyebutkan bahwa tak perlu ke Makkah, tak perlu ke Madinah, Indonesia tanah suci. Apakah ibadah haji hanya cukup di Indonesia? Kita simak. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bro, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Nah, sahabat alhamdulillah, sungguh subhat-subhat yang disampaikan oleh seorang Syekh Panji Gumilang ini begitu menuai konflik, begitu menjadi bahan kontroversi di negara Indonesia untuk saat ini. Sahabat alhamdulillah, kiranya perlu diadakan tabayun dan kejelasan dari seorang Syekh Panji Gumilang tentang apa yang disampaikannya. Terlebih bukan hanya itu saja, beliau
mengatakan bahwa Indonesia tanah suci. Ya, memang kita mengakui Indonesia tanah suci, tapi dalam kesempatan yang lain ada berita bahwa Syekh Panji Gumilang menyebutkan ibadah haji tidak perlu ke Makkah dan Madinah, tetapi kami belum melihat videonya secara langsung. Nah, saudara, jadi perlu adanya tabayun. Beberapa faktor yang menjadi bahan kontroversi atau isu-isu yang disampaikan kepada Syekh Panji Gumilang dan NI ini kurang lebih ada 7, mulai dari Syekh Panji Gumilang yang menggantikan salam, membacakan salam ala Yahudi di depan orang-orang Muslim, bahkan menurut laporan beliau membacanya di dalam sebuah masjid. Lalu isu yang kedua, yaitu Syekh Panji Gumilang menyebutkan bahwa adanya dukungan untuk Israel. Syekh Panji Gumilang mendukung Israel. Apakah itu kemerdekaan? Yang jelas menurut Panji Gumilang secara terbuka mendukung untuk adanya hubungan diplomatik dengan orang-orang Israel, dengan Israel itu sendiri. Lalu sahabat Rohingya yang bisa kita simak, yang setelah beredar bahwa Panji Gumilang ini juga menuai konflik, menuai kontroversi, dan mulai dengan beberapa komentar karena pernyataannya yang sangat mencolok menyebutkan mazhab Soekarno, tetapi belum ada kejelasan juga apakah dalam hal dia beribadah atau hanya sebuah kebangsaan saja. Dan juga masih diperbincangkan tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang, menuai aturan, melakukan aturan saf perempuan dan laki-laki itu sejajar dan boleh bercampur. Ini menjadi tanda tanya besar, terkhusus bagi orang-orang awam. Nah, sahabat Rohingya, lalu apa saja upaya yang telah dilakukan? Oh, yang paling ramai hari ini sampai hari ini Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun itu disambatkan dengan adanya isu NII menurut laporan dan pemberitahuan dari alumni Ma'had Al-Zaitun itu sendiri. Nah, sahabat Rohingya, lalu apa yang telah dilakukan oleh Menteri Agama atau MUI, dan beginilah tanggapan dari Menteri Agama khususnya dari Provinsi Jawa Barat. Silakan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Haji Aja Mustajam, sehubungan dengan pemberitaan media mengenai pernyataan kami tentang Ma'had Al-Zaitun, kami tegaskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tujuan kedatangan kami ke Ma'had Al-Zaitun adalah untuk monitoring dan evaluasi kurikulum dan izin operasional yang memang menjadi kewenangan kami seperti yang kami lakukan kepada madrasah dan pesantren lainnya. Kedua, mengenai kurikulum dan izin operasional berdasarkan data yang ada di kami dan hasil penjelasan dari pihak Ma'had Al-Zaitun bahwa Ma'had Al-Zaitun masih menggunakan kurikulum pemerintah. Yang tiga, yang dimaksud pernyataan kami bahwa Ma'had Al-Zaitun tidak ada penyimpangan adalah semata berhubungan dengan kurikulum dan izin operasional. 4. Terkait penilaian praktek peribadatan dan pengamalan agama di Ma'had Al-Zaitun yang viral saat ini bukanlah ranah kami melainkan kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Demikian penegasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, baiklah sahabat Rohingya, itulah sebuah cuplikan video dari seorang Syekh Panji Gumilang Ma'had Al-Zaitun dan Menteri Agama Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya isu-isu dan pemberitaan tentang Syekh Panji Gumilang, kurang lebih ada 7 ya, mendukung Israel, mengucap salam ala Yahudi, dan juga menyamakan saf antara perempuan dan laki-laki dan lain sebagainya. Lalu kita mendengar tanggapan dari Menteri Agama, Ketua Menteri Agama Jawa Barat. Mereka menyebutkan bahwa bahwa Ma'had Al-Zaitun yang berada di bawah naungan Menteri Agama Jawa Barat ini tidak melakukan penyimpangan yang berasaskan dengan adanya data-data dan mengikuti aturan pemerintah. Tetapi apakah apakah ajaran yang sesungguhnya Ma'had Al-Zaitun itu tidak atau belum terungkap? Apakah benar mendapat adanya isu NII, Negara Islam Indonesia? Dalam sampai saat ini Menteri Agama angkat tangan. Apakah Menteri Agama tidak mampu? Nah, beliau menyebutkan Menteri Agama tidak ada hak kewenangan, tetapi itu adalah
urusan Majelis Ulama Indonesia untuk menggalinya lebih dalam. Lalu kita akan tunggu bagaimana tentang Ma'had Al-Zaitun menurut Majelis Ulama Indonesia ini. Nah sahabat Fuanpillah, sebagaimana yang disebutkan oleh para alumni ya, pasti mereka ada hukum taqiyah, yakni menyembunyikan, tidak akan terang-terangan dan tidak akan begitu saja membeberkan tentang pelajaran pengajaran aliran yang ada di Ma'had Al-Zaitun itu. Nah sahabat Fuanpillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.